Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Erliani Mugitasari. Saya merupakan dosen di Fakultas Kesehatan Program Studi D3 Farmasi Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Pada kesempatan kali ini saya bermaksud menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya ampuh untuk memenuhi prasyarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengajuan Serdos 2023. Saya merupakan dosen D3 Farmasi yang mempunyai keahlian di bidang farmasetika dan teknologi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana teknik pengajaran saya pada mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat, di mana merupakan mata kuliah wajib pada program D3 Farmasi untuk semester 2 dengan beban 2 SKS. Deskripsi dari mata kuliah Teknologi Cair dan Semi Padat adalah di mana mata kuliah tersebut berisi pokok-pokok bahasan terkait rancangan bentuk sediaan, formulasi sediaan, hubungan rute atau cara pemberian dengan bentuk sediaan, tahap-tahap pengembangan sediaan, preformulasi, eksipien, sistem peralatan dalam pembuatan sediaan, cara pembuatannya, dan evaluasi sediaan obat, kosmetika, dan lain-lain. Capaian pembelajaran mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa adalah terkait zat tambahan dan fungsinya pada pembuatan sediaan farmasi, menguasai berbagai macam sediaan farmasi, cara pembuatannya, rute pemberian, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam tubuh setelah proses pemberian sediaan farmasi tersebut. Kemudian capaian selanjutnya yaitu mampu mengidentifikasi peluang bisnis di bidang kefarmasian yang inovatif, mandiri, dan beretika. Pada mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat, materi pembelajarannya mencakup menjelaskan terkait preformulasi, dasar-dasar perhitungan farmasetis, sediaan cair dan semi solid, rancangan formulanya, sediaan larutan, sediaan emulsi, sediaan suspensi, sediaan krim, pasta, gel, lotion, dan suppositoria, serta evaluasi sediaan cair dan semi padat. Dalam pembelajaran di kelas, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana pada teknik yang pertama, yaitu delivery, pada penyampaian materi, saya menggunakan metode ceramah. Dengan metode ceramah ini, saya berharap bahwa materi yang saya sampaikan bisa dimengerti secara langsung oleh mahasiswa, sehingga nantinya kami bisa mendiskusikan hasil dari penyampaian materi saya. Kemudian metode yang kedua yaitu menggunakan diskusi kelompok. Di sini saya membuat suatu small group discussion sehingga mahasiswa akan menjadi kelompok-kelompok kecil dan mereka akan membahas suatu topik atau permasalahan tertentu yang nantinya di akhir ending pertemuan kami akan menyampaikan atau membahas terkait conclusion atau kesimpulan terkait topik yang mereka bahas. Untuk metode yang ketiga yaitu metode problem based learning. Di sini biasanya saya menyampaikan terkait kasus ataupun permasalahan terkait formulasi suatu sediaan obat. Biasanya saya menggunakan bahan ajar ataupun jurnal terkait review sediaan farmasi, ya, terutama kalau di mata kuliah Teknologi Cair dan Semi Padat ini saya menggunakan jurnal-jurnal yang memuat terkait sediaan larutan, semi solid seperti itu, sehingga nanti mahasiswa akan melihat bagaimana sih dari sisi pemilihan eksipiennya, rancangan formulanya, dosisnya, kemudian terkait teknik penggunaannya, sampai kepada uji aktivitas ataupun terkait evaluasi dari sediaan itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan bahan ajar baik itu berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mereview jurnal dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pemahaman terkait kemampuan bahasa Inggrisnya. Teknik yang kedua yaitu interaction, di mana interaksi antara saya selaku dosen dan mahasiswa selama perkuliahan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Media sosial yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa adalah melalui Zoom, Google Meet, WhatsApp, Instagram, Google Classroom, dan melalui e-learning ITK Cendekia Utama Kudus. Dengan media sosial, kami dapat berinteraksi tidak hanya di kelas, akan tetapi setelah pembelajaran berlangsung, kami masih tetap dapat berkomunikasi dengan mahasiswa dan mahasiswa dapat membuka kembali materi yang telah saya sampaikan, dan saya juga dapat memberikan feedback terhadap tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa. Untuk teknik yang ketiga yaitu assessment, di mana assessment saya lakukan dengan melakukan UTS dan UAS.
di mana kegiatan UTS dilakukan setelah mahasiswa melalui pertemuan 1 dan 7 dan UAS dilakukan dengan mahasiswa setelah melalui pertemuan 8 sampai ke 14. Kemudian evaluasi keseluruhan pembelajaran mahasiswa di mana merupakan penggabungan dari kegiatan mulai dari kehadiran di mana dengan persentase 10%, kemudian tugas yang saya berikan dengan persentase 20%, kemudian untuk ujian UTS atau ujian tengah semester dengan persentase 30% dan ujian akhir semester dengan persentase 40%. Berikut akan saya tampilkan terkait perkuliahan mata kuliah Teknologi Cair dan Semi Padat pada program studi D3 Farmasi semester 2 dengan beban 2 SKS pada pertemuan minggu ketiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, nggih. Sehat hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah nggih, sehat semua. Saya lanjutkan mata kuliah terkait mata kuliah teknologi sediaan cair dan semi solid, nggih. Di mana kita sekarang berada pada pertemuan ketiga. Sebelum saya memulai terkait lanjutan dari materi yang sebelumnya, saya mau merefleksi atau membrainstorming kalian semua, nggih, terkait untuk pertemuan yang kedua kemarin. Di pertemuan yang kedua kemarin kita membahas terkait apakah itu preformulasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu preformulasi? Silahkan Mbak Erna. Apa itu preformulasi, Mbak? Preformulasi itu tahap awal dalam proses pembuatan sediaan farmasi, kayak sifat fisika dan kimia yang dapat mempengaruhi penampilan. Sepakat dengan Mbak Erna atau ada yang mau menambahi terkait apa itu preformulasi? Sepakat teman-teman yang lain? Sepakat, Bu. Sepakat, nggih. Jadi, preformulasi merupakan tahapan investigasi atau pencarian terkait sifat-sifat fisika ataupun kimia dari zat aktif maupun eksipien dari penyusun suatu sediaan farmasi gitu ya. Jadi, sebelum kita membuat suatu sediaan farmasi, kita cari tahu dulu bagaimana sifat fisika dan kimia dari zat aktif maupun eksipiennya. Supaya apa? Tujuannya nanti adalah zat aktifnya itu akan membentuk suatu sediaan farmasi yang kita harapkan, baik dari sisi efektivitas ataupun akseptabilitasnya gitu ya. Saya lanjutkan pada materi yang ketiga ini kita membahas terkait sediaan solusio. Saya izin share terlebih dahulu materinya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Bentar. Oke, di mata kuliah pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait solusio atau larutan, di mana tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk dapat menjelaskan terkait pengertian, formula, cara pembuatan, bentuk sediaan larutan itu sendiri. Secara pengertian, larutan merupakan suatu sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Jadi artinya dalam suatu sediaan larutan itu tidak hanya mengandung satu zat kimia atau bahan aktif, tapi bisa terdiri dari satu atau lebih zat kimia yang terlarut di dalam pelarutnya. Jadi dia akan terdispersi secara merata, secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Nah, karena molekul-molekul dalam larutan itu terdispersi secara merata, maka penggunaan dari larutan itu sebagai bentuk sediaan akan memberikan jaminan keseragaman dosis. Artinya bahwa karena si zat terlarut atau solutnya itu tadi, dia akan terlarut sempurna dalam bentuk molekuler, maka dosis dari pemakaiannya akan seragam. Sehingga nantinya akan memiliki ketelitian yang baik jika diencerkan atau dicampurkan. Nah, dalam suatu sediaan larutan ini ada istilah zat pelarut atau solvent dan zat yang terlarut atau solut. Jadi kalau kita misal membuat suatu
sediaan sirup paracetamol. Berarti zat pelarutnya apa, Mbak Ayu? Jadi kalau misal sirup paracetamol berarti solvennya itu apa? Untuk sirup paracetamol sendiri solvennya yaitu berupa larutan yakni Aquades, Bu. Ya, betul. Jadi solvennya itu aquadesnya gitu. Nah, zat terlarutnya itu adalah si paracetamol gitu kan, nggih. Itu kalau dalam single zat aktif. Nah, jenis larutan itu sendiri ada larutan encer, di mana larutan encer ini mengandung sejumlah kecil zat A atau zat aktif yang jumlahnya lebih kecil daripada eh, monografinya. Jadi misal suatu zat itu dalam monografinya itu 1:10 kelarutannya. Jika terdapat hanya setengah gram zat dalam 10 mili, artinya berarti dia adalah larutan encer. Jadi jumlahnya lebih kecil daripada monografi. Nah, kalau larutan jenuh artinya berarti larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Artinya dia sama pada monografinya. Nah, kalau larutan lewat jenuh berarti artinya larutan ini mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air. Artinya apa? Berarti si solutnya jumlahnya lebih besar dibandingkan si solvent gitu ya. Dipahami nggih? Jadi kalau larutan encer itu zat aktifnya lebih kecil daripada monografi, kalau jenuh sama. Kemudian kalau larutan lewat jenuh berarti si zat aktifnya itu lebih besar. Sebagai solutnya itu jumlahnya lebih besar daripada monografinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu ada 7, yaitu polaritas, fosfovalensi, kelarutan, temperatur, salting out, salting in, dan pembentukan kompleks. Nah, dari 7 faktor ini kira-kira ada nggak yang pernah didengar gitu? Kalian kan udah semester 2 nih, berarti kan sudah melewati semester 1 mungkin di mata kuliah farmakognosi atau yang lainnya. Ada nggak istilah yang pernah kalian dengar dari ketujuh faktor ini? Polaritas, Bu. Nggih, polaritas itu apa, Mbak? Kalau solutnya polar, larut dalam solvent yang polar. Begitu juga kalau solutnya non-polar itu juga akan larut kepada solvent yang non-polar juga. Oke, jadi polaritas itu menunjukkan bahwa tingkat kepolaritasan atau kelarutan dari suatu zat. Ketika suatu zat itu sifatnya polar, maka dia akan larut pada suatu solvent yang polar pula. Demikian juga sebaliknya. Jadi suatu zat ketika dia bersifat non-polar, maka dia juga akan larut dalam suatu solvent yang non-polar pula gitu ya. Kita bahas saja langsung ya. Yang pertama yaitu polaritas. Tadi sudah disampaikan bahwa di situ ketika solutnya polar akan larut dalam solvent polar dan sebaliknya. Maka di sini memenuhi aturan like dissolve like. Jadi sesuatu yang sifatnya sama akan bisa menarik atau melarutkan suatu zat yang sifatnya sama pula. Contohnya adalah garam-garam anorganik di mana dia larut dalam air karena garam-garam anorganik itu kan sifatnya polar nih. Jadi dia akan lebih mudah larut dalam air. Kemudian alkaloid basa larut dalam kloroform. Nah, di sini alkaloid basa itu sifatnya nonpolar, maka dia akan larut dalam kloroform. Jadi kalau garam-garam anorganik itu kalau kalian larutkan dalam kloroform itu tidak akan bisa larut gitu ya. Jadi tingkat kepolaran akan mempengaruhi kelarutannya. Faktor yang kedua yaitu kosolvensi. Nah, kosolvensi ini adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Jadi artinya kelarutan dari suatu zat itu akan naik. Contohnya kalau di sini luminal tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air gliserin. Nah, kalau yang pernah kalian lakukan pada praktikum farmasetika ya di semester 1, itu kan kalian membuat sirup paracetamol di mana di situ selain paracetamol sebagai zat aktif, di situ juga ada pelarut etanol, sorbitol, propilen glikol gitu kan ya. Jadi nggak cuma pelarutnya aquades. Di situ ada etanol yang fungsinya adalah meningkatkan kelarutan dari paracetamol itu sendiri. Secara monografi, paracetamol sudah larut dalam air. Akan tetapi ketika ditambahkan etanol, maka kelarutan dari paracetamol itu akan naik. Jadi akan semakin cepat larut.
Nah, peristiwanya dinamakan konsolvensi, sedangkan si etanolnya itu kita sebut sebagai konsolven, karena dia suatu zat yang bisa menaikkan kelarutan itu tadi. Itu ya, dipahami nggih? Jadi konsolvensi itu peristiwanya, konsolven itu zatnya. Faktor yang ketiga adalah kelarutan. Jadi kelarutan zat organik itu dipengaruhi oleh sifat dari zat itu sendiri ya. Jadi ada zat yang larutnya dalam air. Contohnya garam-garam. Kemudian tidak larut dalam air. Contohnya garam-garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3 ataupun NH4CO3. Dan contoh yang lain itu ya ada semua oksida dan hidroksida tidak larut ataupun semua garam fosfat tidak larut. Itu. Nah, gimana cara melarutkannya? Kalau di mata kuliah farmasetika NH4CO3 itu kan natrium bikarbonat ya. Kalau kalian membuat suatu larutan, biasanya NH4CO3 itu kita larutkan dengan metode Levigatio atau gerus tuang. Jadi kita gerus NH4CO3-nya atau natrium bikarbonat, kemudian kita tunggu dulu ketika sudah kita campur dengan air, kemudian kita tuang ke botol. Demikian terus sampai si natrium bikarbonatnya larut sempurna, gitu ya. Kemudian faktor yang keempat yaitu temperatur. Temperatur adalah di sini biasanya zat padat itu umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Umumnya gitu ya. Jadi umumnya sifat zat itu kalau kita tambah suhu atau panas dia akan naik tingkat kelarutannya. Di sini zat-zat yang sifatnya seperti itu kita sebut dengan zat yang bersifat endoterm. Nah, karena di situ proses kelarutannya membutuhkan panas gitu. Maka ketika zat terlarut, ketemu pelarut, kemudian ada panas, maka akan terjadi larutan atau menjadi sediaan yang jernih gitu ya. Tetapi ada beberapa zat lain yang justru tidak larut jika suhunya kita naikkan. Maka zat tersebut sifatnya eksoterm. Jadi ketika kita tambah panas, maka malah akan muncul endapan. Bisa jadi seperti itu. Faktor yang kelima yaitu salting out. Salting out itu merupakan peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama. Jadi ketika di dalam satu larutan ada zat A, kemudian kamu menambahkan suatu zat B gitu kan ya. Maka si zat A itu sebagai zat utama itu akan turun kelarutannya gitu. Karena penambahan zat B yang kelarutannya lebih besar dibandingkan zat A itu tadi. Contohnya di sini kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut kita tambahkan larutan NaCl jenuh gitu ya. Jadi si minyaknya tadi akan memisah, nggak akan bisa larut. Faktor yang keenam yaitu salting in. Kalau tadi salting out itu kita tambah zat lain itu dia akan menurunkan kelarutan zat A. Tapi kalau salting in kita tambahkan suatu zat atau senyawa organik maka zat utamanya tadi akan meningkat kelarutannya. Jadi kalau pada salting out itu turun, pada salting in itu naik, gitu kan ya. Dicontohkan di sini riboflavin tidak larut dalam air, tapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamid. Gitu. Jadi si nikotinamidnya ini akan meningkatkan kelarutan riboflavin di dalam air. Faktor yang ketujuh yaitu pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks ini merupakan peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Jadi kita mereaksikan tuh, jadi zat A yang tidak larut, kita reaksikan dengan zat B yang larut, maka akan membentuk suatu garam kompleks yang nantinya dia akan mudah larut. Di situ dicontohkan Ki dan I2 akan menjadi Ki3 yang nantinya dia membuat garam kompleks Ki3 yang mudah larut. Itu adalah ketujuh dari faktor yang mempengaruhi kelarutan. Dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham. Sudah paham ya? Saya lanjutkan ke kecepatan kelarutan itu dipengaruhi oleh apa? Jadi ketika misal saya contohkan kalian membuat larutan gula. Gula itu kalau kamu tambahkan air,
kamu diamkan saja, itu larut atau tidak? Gula di gelas, kamu tambah air, diamin aja, lama-lama larut enggak? Mbak Ernita, kira-kira larut enggak? Larut. Mbok diamin aja, kamu diamin saja gitu, tanpa ada perlakuan apapun, butuh waktu yang lama enggak? Kira-kira. Kamu bikin teh gitu kan ya, terus gulanya mbok masukin tanpa kamu aduk, tanpa kamu perkecil ukurannya gitu. Larut enggak? Kan tetap mengendap di bawah tuh, ya kan? Ya enggak? Ya kan? Iya. Jadi dia tetap menghadap di bawah. Maka kecepatan kelarutan suatu zat itu dipengaruhi oleh yang pertama ukuran partikel. Semakin halus solut atau zat aktifnya, maka akan makin kecil ukuran partikelnya. Makin halus, makin kecil, tetapi makin luas penampangnya. Jadi luas penampang suatu zat itu berbanding terbalik dengan ukuran partikel. Kalau luas penampangnya itu makin besar, maka kontak solut dengan si solvennya itu lebih besar. Sehingga apa? Si solutnya makin cepat larut. Jadi bayangkan kalau kalian membuat larutan gula, gulanya itu kamu tumbuk dulu gitu ya. Terus kamu masukkan di air, akan mudah larut daripada gula utuh kamu tambah air. Gitu kan ya. Apalagi ketika kamu tambahkan suhu. Jadi ketika kamu tambahkan suhu, maka dengan menambahkan suhunya, si gula tadi akan lebih mudah larut, ya kan? Plus, misal ditambah pengadukan. Jadi semak kalau bikin teh diaduk gitu kan ya, maka gulanya akan lebih mudah larut gitu ya. Jadi dibayangkan seperti itu, artinya ketika ukurannya makin kecil, maka makin halus solutnya, makin kecil ukurannya, makin luas penampang solut yang kontak dengan solvent, maka solut makin cepat larut. Nah, di suhu, semakin tinggi suhu yang kita berikan pada larutan, maka zat aktifnya akan mudah larut. Dipengadukan, semakin cepat kita mengaduk, maka dia akan mudah cepat larut. Tuh, paham ya? Oke, kita masuk ke keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solusio. Di sini keuntungannya yaitu merupakan campuran yang homogen. Karena tadi di awal pengertian solusio itu kan suatu campuran yang homogen. Artinya terdistribusi secara molekuler. Jadi tidak akan ada serbuk-serbuk yang mengambang di larutannya. Kalau ada serbuk yang mengambang itu namanya sediaan apa? Apa kira-kira? Kalau larutan kan jernih tuh. Kalau ada serbuknya kayak amoksisilin itu berarti kalau dalam bentuk larutan cairan itu apa sediaannya? Terus suspensi gitu kan ya. Jadi kalau dia terdistribusi dalam bentuk partikel kecil tadi suspensi, tapi larutan ini merupakan campuran yang homogen. Dosisnya dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan, dapat diberikan dalam larutan encer kapsul, jadi dalam soft kapsul gitu ya. Kemudian kerja awal obat lebih cepat, karena obat itu cepat diabsorpsi. Jadi tidak ada tahapan disintegrasi atau diagregasi. Jadi dia larutan langsung disolusi dan diabsorpsi. Beda dengan suatu sediaan padat. Harus ada dia dihancurkan dulu menjadi suatu partikel kecil, kemudian disolusi, barulah dia diabsorpsi. Tahapannya akan lebih pendek. Mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Bisa untuk pemakaian luar. Bentuk larutan mudah digunakan. Kerugiannya, volumenya lebih besar gitu kan ya. Jadi kalau 100 mili itu kan ya botolnya 100 mili gitu. Tapi kalau 100 mili dalam bentuk tablet itu kan kecil. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan, contohnya antibiotik, amoksisilin, klorafenikol gitu ya. Maka untuk obat-obat yang tidak stabil dalam larutan kita bentuklah dalam dry syrup atau suspensi gitu ya. Kemudian kerugian yang ketiga ada obat yang sukar ditutupi oleh rasa dan bau dalam larutan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau belum ada saya yang bertanya ya. Jadi tadi saya menjelaskan bahwa saya pengen mengulang lagi apakah kalian menyimak. Jadi tadi saya menjelaskan bahwa kelarutan itu bisa ditingkatkan dengan 3 cara. Caranya apa kira-kira Mbak Devi?
Yang saya contohkan dalam bentuk sediaan kalian bikin teh gitu. Tadi berarti apa? Ada 3 cara tadi? Atau yang lain yang bisa membantu? Apa tadi? Ketika kita bikin teh, bagaimana kita bisa mempercepat kelarutannya? Tadi ada 3 faktor tadi. Ukuran Tulisin partikel, menjawab. Ya, terus ukuran partikelnya, diapain ukuran partikelnya? Pengadukan, terus? terus suhunya. Oke, ukuran partikelnya diapain? Diperkecil atau diperbesar? Gimana Mbak Elsa? Diperkecil atau diperbesar Mbak Ukuran Elsa? partikelnya diperkecil, Bu. Ukuran partikelnya diperkecil, kemudian kalau pengadukannya, Diperkecil, ya pengadukannya dipercepat atau diperlambat? Supaya cepat larut, Dipercepat. 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 Kemudian kalau suhunya? Suhunya dinaikkan. Suhunya dinaikkan. Oke, paling tidak ada yang masih teringat ya. Jadi nanti mungkin terkait materi sudah saya share di Google Classroom maupun LMS, nanti bisa di-download ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan berdiskusi ya. Nanti kita akan buat small group discussion gitu ya. Tugasnya ini adalah sebutkan macam sediaan larutan per oral dan contoh yang ada di pasaran gitu ya. Jadi cari nih di pasaran contoh-contoh sediaan larutan per oral gitu ya. Dalam bentuk larutan yang diminum itu contohnya dalam bentuk apa saja. Kemudian dikaji terkait preformulasi dari zat aktifnya. Jadi kalian lihat tuh komposisinya apa saja. Kemudian monografinya bagaimana disesuaikan dengan yang ada di farmakope. Ya, itu contohnya nanti bisa di-download di Google Classroom maupun di e-learning. Gitu ya. Terkait hari ini, karena waktu sudah habis, ya, mungkin saya cukupkan sekian. Terkait absensi nanti bisa masuk ke Cima gitu ya dengan QRIS. Nanti saya share linknya, link absensinya. Kemudian saya stop dulu ya. Kemudian nanti tugasnya sebelum kita presentasikan minggu depan, kalian unggah dulu di Google Classroom gitu ya, supaya tugasnya masuk ke saya terlebih dahulu. Kemudian minggu depan bisa jadi materi diskusi kita. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Jelas ya terkait tugasnya. Nanti dibuat per kelompok, jadi total ada 30 mahasiswa gitu ya. Nanti dibagi dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 mahasiswa gitu ya. Mencari sediaan yang ada di pasaran. Plus mereknya ya. Terus dilihat komposisinya, kemudian dikaji preformulasinya. Gitu. Cukup terkait tugasnya? Oke. Cukup, Bu. Saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah join di kuliah hari ini gitu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikianlah penjelasan terkait teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu sebagai bukti deskripsi diri Tridharma dosen pada bidang pengajaran. Semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.